I turned around and I said, "Did Matt get her?" And they asked me, "Why would you ask that?" I miss her. I wish I could hold her. Hi, welcome to Artocast. Setelah beberapa hari absen karena sakit, bisa muncul lagi dan masih tetap sekarang menjalankan tugas untuk ngebawain kasus yang menjadi top request kamu semuanya. Kali ini kita akan kenalan dengan pasangan Matthew dan juga Lauren Phelps yang sejak awal pernikahan sepertinya kurang mendapat persetujuan dari mamanya sang cowok Matthew. Sampai kemudian pada 1 September 2017, sekitar jam 1 dini hari, terjadi hal yang cukup mengagetkan terhadap sang istri Lauren. Dan saat itu sang suami Matthew dikatakan sedang dalam keadaan enggak sadarkan diri karena habis minum obat batuk. Sebelum kita lanjut, dukung channel ini ya dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload sesuatu yang seru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Dia lahir pada Juni 1988 dan bernama lengkap Lauren Hugelmeier, merupakan gadis yang sangat ceria dan juga disukai banyak saudara maupun juga teman-temannya, termasuk keluarganya yang menganggap Lauren sebagai anak yang paling menghidupkan suasana di rumah. Ibunya bernama Laurie dan sang ayah bernama Dale. Dia punya 2 orang saudara dan yang paling dekat sama dia itu bernama Beth Egner. Awalnya mereka tinggal di Kentucky, namun ketika anak-anaknya mulai dewasa, mereka pindah ke North Carolina dan si Lauren ini sangat cantik. Jadi wajar kalau dia suka main Instagram dan banyak upload foto dia selfie atau barengan sama keluarganya. Sampai kemudian di pertengahan tahun 2015, saat sudah berusia 27 tahun, Lauren menerima sebuah DM di Instagram dari seorang pria yang bernama Matthew Phelps. Dan ternyata si Matthew bukan orang asing bagi Lauren, karena dia merupakan teman SMP Lauren waktu masih di Kentucky. Karena waktu itu usia Lauren udah 27 dan dia masih single, kebetulan emang udah kenal Matthew sebelumnya, akhirnya berpindahlah obrolan mereka dari DM Instagram ke WhatsApp, lalu juga telepon-teleponan, dan kelihatannya mereka semakin serius, sampai kemudian Matthew memutuskan untuk pindah dari Kentucky ke North Carolina, supaya bisa dekat dengan Lauren. Dan saat itu Lauren ini bekerja sebagai guru TK dan guru sekolah minggu. Dia banyak melakukan pelayanan di gereja, dan suka hal yang berbau religi. Sampai kemudian Matthew dan Lauren pun pacaran, dan ibunya Lauren sangat suka sama Matthew. Kelihatan Matthew sangat menyatu sama keluarga Lauren. Namun bapaknya Lauren, yaitu yang bernama Dale, sepertinya punya firasat buruk tentang Matthew. Dia bukannya benci sih sama Matthew, tapi ada hal yang bikin dia nggak serak. Apalagi pada suatu ketika Matthew mengaku di hadapan seluruh keluarga Lauren bahwa dia udah menikah dan bercerai karena mantan istrinya dulu suka selingkuh. Sang ayah Dale merasa ada yang off, ada yang gak beres, tapi tetap aja gak bisa diungkapin sama dia, karena mikirnya ya bisa aja perasaan dia salah. Lagian Lauren kelihatannya udah cinta mati sama Matthew. Akhirnya Lauren dan Matthew bertunangan pada tahun 2015. Kelihatannya keluarga Matthew ini gak ada yang datang kecuali ibunya yang sepertinya gak suka sama Lauren. Mereka pun menikah pada November 2016 dan ibunya Lauren datang dengan menggunakan gaun berwarna putih. Nah, kalau di Amerika ternyata baik pihak keluarga dan tamu undangan pernikahan itu nggak boleh pakai gaun putih. Saya kurang tahu kalau di Indonesia bagaimana. Yang pasti, jika ada yang pakai gaun putih selain mempelai wanita, itu pantang. Ada yang bilang kesannya merebut perhatian dari sang mempelai atau mau menyaingi mempelai. Kalau kamu lebih tahu tentang hal ini, boleh bantu saya di kolom komen ya. Karena kebetulan Matthew dan Lauren ini ngefans berat sama Star Wars dan juga Harry Potter, maka tema resepsi pernikahan mereka juga ada sedikit unsur Star Wars-nya. Setelah pernikahan juga, Lauren merasa kurang diterima ya sama ibunya Matthew. Bahkan ketika ibunya Matthew menyuruh mereka berdua datang ke rumahnya dengan alasan mau bikin foto keluarga. Ibunya Matthew nyuruh Lauren untuk pakai gaun warna biru, sebab temanya semua biru saat itu. Ternyata waktu mau foto di halaman rumah, semua pria kelihatannya pakai baju biru dan semua wanita pakai baju putih. Cuma Lauren wanita yang pakai baju biru.
Ibunya Matthew marah-marah ke Lauren dan pemotretan untuk bikin foto keluarga saat itu batal hanya karena katanya kesalahan Lauren. Padahal udah jelas betul kata Lauren sang mertua menyuruh dia untuk pakai baju biru. Kelihatannya memang ibunya Matthew sangat keras dan egois. Hal ini juga yang dialami sama Matthew sejak kecil, karena dulu ayah biologisnya si Matthew kabur, maka sang ibu hampir saja menggugurkan Matthew dalam kandungan. Namun batal, dan setelah lahir si Matthew dibesarkan oleh kakek neneknya. Hidupnya pun cukup berat sampai katanya si Matthew ini punya banyak ayah tiri. Matthew menjadi bahan bully di sekolah maupun di lingkungan rumah. Sampai akhirnya dia mulai suka minum sirup obat batuk dalam dosis yang tinggi karena bisa membuat dia melayang, high, efeknya seperti narkoba katanya. Dan hal ini sering dia lakukan secara diam-diam sejak dulu. Setelah menikah, Lauren ini bekerja sebagai auditor di salah satu perusahaan keuangan. Dia juga mengajar di salah satu daycare dan punya kerjaan sampingan di perusahaan MLM gitu, menjual lilin-lilin wangi yang buat aromaterapi dan sejenisnya, sekaligus merekrut orang yang bisa bergabung di MLM-nya. Dia bahkan punya beberapa video di YouTube yang digunakan untuk promosi usaha tersebut. Sementara hal yang sebaliknya terjadi sama sang suami, Matthew, yang katanya nggak begitu suka bekerja. Dia bolak-balik keluar dari pekerjaannya hanya karena bosan atau dipecat. Paling lama dia bertahan kerja cuma 2 bulan. Pernah kerja jadi satpam, salesman, dan bahkan petugas kebersihan taman kota. Sampai kemudian Matthew mengatakan mau jadi pastor aja. Saya kurang tahu apakah menjadi pastor enggak pakai pendidikan formal dulu. Yang pasti kemudian Matthew menjadi pastor di sebuah gereja yang gak jauh dari tempat tinggal mereka. Dan Lauren senang aja walaupun gajinya nggak begitu besar dan kebanyakan malah Lauren yang nyari uang untuk kehidupan mereka. Namun karena menjadi pastor kan sebuah tujuan yang mulia bagi mereka, maka Lauren ya nggak apa-apa lah. Sampai kemudian pada 1 September 2017 sekitar jam 1:10 dini hari, polisi di 911 menerima telepon dari Matthew Phelps yang menyatakan dia terbangun tiba-tiba dan menemukan sang istri, Lauren, sudah berada di lantai kamar tidur dengan banyak darah dan juga terdapat banyak luka tusukan. Dalam keadaan menangis, Matthew juga mengatakan kepada polisi bahwa ada sebuah pisau di tempat tidurnya. Matthew merasa bahwa dia yang telah menusuk sang istri, tapi dia nggak sadar karena dalam pengaruh obat demam dan batuk yang berdosis tinggi. Saya punya rekaman panggilan telepon 911-nya, tapi karena terlalu grafik, jadi nggak bisa saya perdengarkan di sini. Tapi kalian bisa cari sendiri ya. Saat polisi tiba di rumahnya, Matthew mengatakan habis mengkonsumsi obat demam dan batuk yang bernama Coricidin. Dia mengatakan sering mengkonsumsi obat tersebut kalau sedang stres karena bisa ngebantu menenangkan pikirannya, walaupun dia nggak sedang demam ataupun batuk. Saat diinterview polisi, Matthew mengatakan dia minum Coricidin sebelum tidur dalam dosis tinggi dan kemudian mendapat mimpi yang aneh-aneh. Lalu terbangun dan melihat istrinya, Lauren, sudah di lantai kamar bersimbah darah, dan juga ada pisau di tempat tidur. Dia merasa dia yang melakukannya, tapi nggak ingat apapun karena pengaruh obat Coricidin tadi. This ain't the cold and flu season, okay? So, there's no evidence he had a cold or a flu. He also said he takes Coricidin because it makes him feel good and helps him go to sleep. He said nothing about being ill. Dari hasil pemeriksaan polisi saat menemukan tubuh Lauren pertama kali di lantai kamar, dia dalam keadaan tengkurap sambil megangin rambutnya, seakan-akan melindungi kepalanya. Polisi menemukan botol obat Coricidin yang gak jauh dari tubuh Lauren di lantai. Ini agak aneh ya bagi penyidik, seakan-akan sang suami, Matthew, mau menunjukkan pada polisi, oh ini obat batuk yang tadi diceritain. Padahal ya kalau pakai logika, abis minum obat sebelum tidur, pasti obatnya ditaruh lagi di meja atau di laci obat. Kenapa harus naruh di lantai? Seakan-akan tahu bakal ada kejadian di lantai kamar nanti. Polisi juga menyatakan ekspresi wajah Matthew sangat tenang, seakan tidak ada penyesalan atau kebingungan. Ya tenang aja kayak orang habis menyelesaikan kerjaan yang berat, lega gitu. Bahkan parahnya lagi, di tubuh sang istri Lauren kemudian ditemukan 123 luka tusukan pisau. Bisa kebayang betapa parah. Dan saat pihak kepolisian menelpon kedua orang tua Lauren, mereka tuh kayak udah menduga bahwa sang putri meninggal karena perbuatan sang suami.
Matthew. He blamed it on cough medicine. Did you ever Yes. buy that? No. Never. He planned the whole thing from the get-go, in my opinion, right from day one to the end. Selain keanehan posisi obat batuk yang ada di lantai, polisi juga merasa janggal pada saat tiba di TKP bahwa tubuh dan pakaian Matthew itu sangat bersih, nggak ada noda darah sama sekali. Ada sedikit di kakinya, cuma beberapa tetes doang. Bahkan tangannya nggak ada darah. Melihat TKP yang cukup banyak noda merah di mana-mana, apalagi dengan 123 tusukan, penyidik menduga harusnya tubuh Matthew juga banyak darah. Tapi ini nggak, sangat bersih. Mereka yakin Matthew cuci-cuci dulu sebelum menelpon polisi, dan ini sangat bertolak belakang dengan seseorang yang katanya berada di bawah pengaruh obat dosis tinggi. Bahkan dari cara bicara Matthew saat itu katanya sangat normal dan nyambung, nggak ngelantur layaknya orang yang lagi mabuk atau habis melayang, high. Penyidik yang saat itu memeriksa tubuh Matthew juga mengatakan di darah si Matthew memang terdapat kandungan obat korisidin yang melebihi batas normal, tapi nggak cukup banyak untuk membuatnya nggak sadarkan diri. Bahkan pihak dari Bayer yang memproduksi korisidin juga diwawancarai sama polisi, mengatakan kandungan obat mereka tidak cukup kuat untuk membuat seseorang berhalusinasi seberapa besar pun overdosisnya. Dan belum pernah ada juga katanya kasus sampai membuat orang tidak sadarkan diri karena minum obat tersebut. Mereka punya data dan dosis tiap kandungan sirup tersebut yang dihadirkan di pengadilan. Saya kurang ngerti juga kalau jelasinnya di sini. Intinya, terbukti obat tersebut nggak bisa bikin orang sampai melayang dan halusinasi, apalagi berujung pada terjadinya kekerasan tanpa sadar seperti yang diceritakan sama Matthew. Sampai akhirnya polisi dan jaksa berhasil membawa Matthew ke meja hijau atas dakwaan dengan sengaja dan sadar menghabisi nyawa istrinya sendiri, yaitu Lauren Phelps. Tapi seperti biasa ya, karena Matthew kan bersikeras, dia melakukannya tanpa sadar karena dibawa pengaruh obat batuk. Dia nggak mau ngasih tahu motifnya menghilangkan nyawa sang istri. Tapi, menurut penyelidikan polisi dan dari keterangan keluarga Lauren, ada beberapa hal yang dipercaya menjadi motif Matthew. Salah satunya adalah masalah keuangan di antara mereka. Sebenarnya menjadi pastor, Matthew mendapat gaji yang cukup kecil, bahkan bisa dikatakan pihak gereja memberinya dengan jumlah yang berubah-ubah tiap bulannya. Mungkin kalau dirupiahkan sekitar 2-2,5 juta rupiah per bulan. Dan hal ini jomplang sama hobi Matthew yang cukup mewah, yaitu main game. Dia suka mesen alat-alat game mahal dari toko online dan juga Best Buy dengan menggunakan kartu kredit istrinya, Lauren. Berdasarkan kesaksian temannya Lauren, bahkan Matthew beberapa kali mencuri uang dari dompetnya Lauren. Ibunya Lauren mengatakan Lauren itu punya tabungan lebih dari $10.000 atau lebih dari 150 juta rupiah saat menikah. Namun, beberapa saat sebelum dia meninggal, Lauren cerita tabungannya enggak sampai $500, jadi enggak sampai 7 juta rupiah. Kebayang 10 bulan menikah, tabungan Lauren berkurang 140 juta lebih ya, dalam rupiah. Padahal mereka berdua sama-sama punya gaji dan belum ada tanggungan anak. Sementara mereka tinggal di apartemen sewaan yang bayarnya bulanan. Lauren ini sering cerita ke ibunya gimana Matthew boros dengan uangnya Lauren, beli segala macam hal yang berhubungan dengan Star Wars, bahkan liburan sendiri ke Disney untuk menyalurkan hobinya terhadap Star Wars, Harry Potter, dan juga tokoh Disney favorit Matthew. Menurut kakaknya Lauren yang bernama Beth, sehari sebelum kejadian, Lauren itu sedang nelfon dia sambil masak makan malam. Tiba-tiba Matthew pulang kerja dan pintu rumah ada yang ngetuk. Seorang wanita bernama Valerie datang dan Matthew teriak nih, "Sayang, aku keluar bentar ya, Valerie butuh bantuan." Langsung Matthew pergi gitu aja. Karena sambil nelfon, Lauren ini agak kagok dan dia bilang ke Beth di telepon, "Lihat deh, aku lagi masak buat dinner, dia malah pergi." Tapi kemudian Lauren tetap menunggu sang suami Matthew untuk pulang supaya makan malamnya barengan gitu. Ditunggu 3 jam, sampai jam 10 malam ternyata si Matthew tiba-tiba SMS. "Makan malam aja duluan ya, aku mungkin pulangnya telat, masih seru nih sama Valerie." Saat itulah Lauren marah besar dan langsung WA ke kakaknya yang bernama Beth tadi. "Aku bener-bener udah muak, aku kayaknya mau udahan aja sama Matthew, udah gak tahan lagi."
Sementara di persidangan Matthew sempat cerita bahwa Lauren pernah berselingkuh dengan seorang pria yang bernama David yang mereka kenal di gereja. Tapi sepertinya ini hanya alasan Matthew aja, karena di persidangan juga akhirnya muncul istri pertama Matthew yang bernama Brooke. Nah, si Brooke ini cerita bahwa Matthew selalu cerita ke semua orang mereka dulu pisah karena Brooke yang selingkuh. Akhirnya nama Brooke ini jelek kemana-mana. Padahal menurut Brooke, hal yang terjadi justru sebaliknya. Matthew sering kencan dengan wanita lain. Matthew sering mencuri uangnya dan malas bekerja. Bahkan Matthew juga sering melakukan KDRT kalau nggak dikasih uang. Brooke pernah diseret dari kasur dan kepalanya dijedotin ke tembok beberapa kali. Menurut buku harian yang dimiliki sama Lauren dan pengakuannya terhadap keluarga, Lauren memang tidak bahagia dengan pernikahan mereka bahkan sejak bulan pertama. Matthew itu nggak punya kemauan untuk bekerja dan mencari uang. Matthew itu paling nggak suka dipaksa kerja. Dia nggak punya tanggung jawab dan masih kekanakan karena di pikirannya hanya ngabisin uang dan suka melakukan kekerasan kalau ditentang. Tapi kelihatannya Lauren bertahan karena dia malu kalau harus berpisah. Sebab kan dia sangat religius. Dia ingin membuat pernikahannya ini lanjut. Apalagi ketika akhirnya sang suami Matthew mau jadi pastor. Lauren mikirnya ya mungkin akan berubah nih suaminya jadi lebih baik. Tapi kenyataannya sama aja. Matthew tetap suka mengancam-ngancam. Bahkan ada tetangga Matthew yang mengatakan bahwa Matthew pernah memintanya untuk mencarikan pistol buat dia. Detektif juga kemudian tahu bahwa Matthew ngefans berat sama film American Psycho, yaitu kisah pembunuh berantai, dan dia terobsesi untuk bisa menghabisi nyawa orang tanpa bisa tertangkap. Polisi juga menemukan akun tersembunyi Instagram Matthew yang isinya lumayan menakutkan tentang adegan-adegan ngeri film American Psycho, dan Matthew kelihatannya suka banget sama tokoh jahat dalam film itu. Kamu boleh cek nanti akun Instagramnya. Dia juga posting sesuatu yang berhubungan sama setan, dunia gaib, dan hal-hal yang menurut saya bertentangan dengan ajaran agama. Bahkan 2 hari sebelum Lauren meninggal, si Matthew posting foto ini dengan caption yang lumayan ngeri. Saya nggak bisa sebutkan di sini. Dan yang memberatkan Matthew juga di pengadilan adalah polisi menemukan hasil pencarian Google di laptopnya tentang merek obat batuk paling tinggi dosisnya. Lalu bagaimana cara menghilangkan noda darah dari lantai supaya tidak terdeteksi dengan cairan luminol? Sepertinya dia gagal karena polisi berhasil menemukan semua jejak noda di seluruh apartemen mereka walaupun udah dibersihkan. Intinya menurut jaksa, kalau emang kamu mabuk atau halusinasi dan melakukan kekerasan terhadap sang istri karena dosis obat batuk yang ketinggian, kamu nggak akan sempat bersih-bersih atau googling di laptop. Jadi Matthew pun nggak berkutik lagi. Pengumuman hasil sidang 1 tahun kemudian ya, yaitu 5 Oktober 2018, dihadiri semua anggota gerejanya Lauren dengan kaos yang kompak, tanda berduka terhadap Lauren. Bahkan rambutnya si Matthew udah gondrong. Dia dituntut tindakan kejahatan tingkat 1, sengaja menghilangkan nyawa sang istri, Lauren Phelps, dan dipenjara seumur hidup, tanpa boleh bebas dengan jaminan sampai kapanpun. Dan parahnya lagi, tidak ada satupun dari keluarga Matthew yang pernah datang ke persidangan, maupun yang menjenguk dia di penjara. Bagaimana menurut kamu? Apa hukuman untuk Matthew sudah cukup atau terlalu berat juga? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe. Dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Arto kelas S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap berbuat baik. Terima kasih.